formal education-nya itu dari engineering ya, dari geologi ya Kak, teknik geologi. Teknik Geologi Universitas Pajajaran. Betul. Nah, sekarang beliau ini adalah content creator. Salah satunya bisa dilihat di akun Instagram Catatan Backpacker. Nanti teman-teman bisa berbincang atau mungkin teman-teman sudah menjadi followernya. Karena saya lihat followernya sudah banyak sekali. Silahkan Kak, langsung berkenalan saja langsung dan langsung kita paparan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, masih jam 10 berarti masih selamat pagi ya. Selamat pagi ya, semuanya. Dan semangat ya. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dari teman-teman BPCB Banten yang telah mengundang saya untuk berbagi di sini ya. Kita di sini sharing. Lalu kepada Kak Yuni juga yang menyempatkan waktunya. Lalu juga kepada Prof. Ali tadi sempat memberikan paparannya, itu menarik sekali. Ternyata rempah itu luar biasa ya di tanah Banten ini ya. Dan teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini, semoga yang nanti kita bagikan saat ini bisa bermanfaat untuk besok dan kita bisa bertemu di esok harinya. Oke, pertama-tama saya mungkin akan mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Tadi sudah disebutkan oleh Kak Yuni. Nama saya Ashari Yuda, biasa dipanggil Yuda. Betul, saya tadi itu lulusan teknik geologi, saya di Unpad, dan pekerjaan saya sekarang tidak ada sama sekali hubungannya dengan major kuliah saya. Saya kerjanya sekarang full time traveler, saya full time content creator. Jadi karena saya senang jalan-jalan, saya bikin konten tentang jalan-jalan, foto, video ataupun tulisan, dan saya terhidupi dari kegiatan saya itu. Jadi ya bisa dibilang hobi yang dibayar seperti itu. Nah, itu kan menjadi sebuah impian mungkin bagi beberapa teman-teman, kok enak ya punya hobi tapi bisa dibayar, punya hobi jalan-jalan kok enak seperti itu. Tetapi tentunya semuanya itu butuh waktu dan proses. Nah, mungkin di sini kemarin teman-teman dari BPCB, tolong dong Kak sharing bagaimana caranya mungkin bisa bikin foto atau video atau bikin konten di sosmed yang menarik, ataupun kadang bikin caption yang menarik. Kadang agak-agak susah nih bikin captionnya. Orang mungkin bisa bikin foto bagus, bikin video bagus, tapi aduh captionnya stuck. Bener nggak sih? Jadi kayak kita captionnya ujung-ujungnya cuma hanya beberapa kalimat aja gitu. Nah, nanti di sini saya akan mencoba untuk share, dan harapannya semoga besok teman-teman akan bisa membuat konten yang bisa konten yang baik dan bagus untuk dibagikan ke halayak ramai. Mungkin dari saya itu aja. Saya aktif di Instagram di @catatanbackpacker, di blog saya juga ada, di TikTok saya juga ada. Jadi mungkin bisa dicek di kanal-kanal media sosial @catatanbackpacker. Nah, oke. Saya akan share screen ini ya. Saya akan share screen. Nah, ini saya di disable, Mbak. Boleh di enable dulu nggak? Sebentar. Host, Kak Yuda mau share screen, mohon bisa untuk share screen sendiri. Nah, nih, udah nih. Ini udah kelihatan ya? Oke. Nah. Ini udah terlihat belum di layar? Kelihatan. Sudah. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Sudah. Udah ya? Oke. Kebetulan di sini saya membagikan beberapa materi. Kemarin teman-teman BPCB ingin mencoba membagikan bagaimana caranya membuat video yang baik, lalu bagaimana caranya mengembangkan media sosial kita agar kita bisa branding lebih baik, dan bagaimana caranya sedikit copywriting, menulis caption seperti itu ya. Nah, di sini saya akan mencoba memulai dengan videografi. Jadi di sini saya tidak akan membahas terlalu banyak technical. Saya yakin teman-teman juga banyak yang sudah pernah bikin video, dan katanya juga tadi ada yang ikut lomba video juga ya, Kak Yuni ya? Ya, video bercerita. Ada video bercerita ya. Jadi mungkin mostly teman-teman di sini sudah pada capek lah ya megang kamera, ataupun ada yang pakai HP ataupun editing. Tapi di sini saya sedikit berbagi menurut sudut pandang saya seperti apa. Oke. Ini kita bisa lihat course outline-nya, kita akan bahas videografi. Kenapa videografi? Pilih gear dan kamera, lalu basic setting guide. Oke.
Jadi apa itu videografi? Intinya videografi itu adalah menangkap pergerakan gambar. Jadi kalau misalkan kita foto, foto itu kan still ya, diam ya. Kalau videografi itu akan foto yang bergerak seperti itu. Jadi intinya videografi itu adalah moving photography. Sesimpel itu, ini hanya penjelasan aja. Oke. Nah, kenapa sih harus videografi gitu loh? Apalagi sekarang kalau kita ngeliatin sosial media itu kayaknya tuh kebanyakan video. Kalau misalnya kita lihat apa namanya, kayak di Instagram, di TikTok, mereka sudah mulai beralih ke formatnya video. Kita lihat Reels itu bentuknya video. Facebook juga mulai ke video, Instagram pun video, TikTok pun video. Jadi semua itu sudah mulai beralih ke video. Padahal dulu itu concernnya kebanyakan orang foto. Kayak Instagram dulu kan formatnya fokusnya di foto. Blogspot itu fokusnya di tulisan. Sekarang semua berubah ke video. Kenapa? Yang pertama adalah kalau video itu tentunya pasti lebih menggugah. Kalau kita ngeliat hasilnya, lihat foto tuh, untuk mendapatkan hasil yang menggugah tuh benar-benar foto yang luar biasa. Tapi kalau video itu dipadukan dengan musik, dimasukkan dengan mood-nya, situasinya, terus juga dipadukan dengan tone warna, itu akan memberikan perubahan mood yang sangat luar biasa. Jadi bisa kita bilang videografi itu akan jauh lebih mudah untuk menggugah hati orang lain dibandingkan sebuah foto. Makanya kenapa videografi itu sangat-sangat berkembang untuk sekarang. Lalu videografi itu dapat menjelaskan story yang jauh lebih dalam dibandingkan sebuah foto. Karena kita bisa menceritakan bagaimana rentetan urutannya tentang kegiatan ini, tentang kejadian ini, cerita ini. Jadi story-nya akan lebih dalam dipadukan dengan apa namanya, narasi-narasi yang bagus di saat di dalam videonya tersebut. Tentunya lalu juga lebih mudah dipahami. Misalkan contoh, sekarang banyak sekali ada video review, video how to seperti itu. Jadi banyak sekali contoh-contoh video yang membuat kita jauh lebih paham akan hal sebenarnya. Kayak sekarang ada barang yang sedikit rusak, ya udahlah cek YouTube, saya bongkar sendiri, saya cobain gitu. Jadi video itu mempermudah kita dalam kehidupan gitu. Makanya kenapa videografi ini sekarang akan jauh lebih membantu dalam kehidupan. Oke, kita ngomongin videografi masa kini ya. Nah, video itu sebenarnya gimana sih video yang bagus? Bagus itu relatif ya. Apa namanya, bisa kita bilang bagus untuk si A, belum tentu bagus untuk si B. Tapi tentunya ada beberapa guideline yang harus kita ikuti. Nah, sebelumnya kita ngomongin dulu nih, videografi ini ada apa aja. Kita bisa bikin kayak videografi misalkan ala film atau sinematik. Misalkan teman-teman bisa ngelihat yang bentuknya kayak film, bentuknya ala-ala slow-mo, terus banyak nature-nya, terus transisinya sangat-sangat cepat, itu biasanya bentuknya adalah film atau sinematik, seperti itu. Tapi ada juga teman-teman yang bikin videonya ala-ala vlog ya, vlog seperti kayak review, kayak kegiatan sehari-hari, video travel, video lifestyle, ngobrol-ngobrol, make up, dan segala macam, itu lebih ke vlog. Lalu ada juga video yang bentuknya kayak dokumenter ya, tentang kehidupan atau aktivitas, dan lain-lain, menceritakan tentang sejarah. Jadi bentuk video itu luas sekali gitu. Nanti misalkan teman-teman nanti di sana nih, nanti di lapangan nih, teman-teman bisa bikin nih, teman-teman mau bikin videonya seperti apa. Jadi teman-teman sebelum memulai itu harus tahu dulu, teman-teman ingin bikin video ala sinematik kah, dengan slow motion-nya, dengan transisi yang cepat sekali, lalu dengan tone warna yang sesuai, atau bikinnya vlog dengan banyak bercerita, dengan muka teman-teman selalu banyak in frame-nya juga, lalu ada interaksi dengan orang sekitar, atau bentuknya dokumenter. Kalau dokumenter tentunya pasti harus ada yang namanya source, harus ada sumber. Jadi teman-teman mungkin harus nyari salah satu orang, mungkin petani yang bisa teman-teman tanyakan di sana, nanti bisa teman-teman jadikan itu sebuah source sumber. Jadi tentukan dulu nih, nanti besok teman-teman bentuknya seperti apa. Semuanya sama-sama bagus, bagaimana kita bisa memberikan video yang menarik untuk dilihat, tetapi juga tetap informatif, seperti itu sih. Oke. Next. Nah, ini kita ngomongin tentang gear videografi. Nah, orang selalu berpendapat, wah kalau misalkan ini saya belum punya gear yang bagus nih Kak, saya belum punya kamera yang bagus nih Kak, belum punya GoPro, saya cuma punya HP doang segala macam. Jadi gini teman-teman, mostly sekarang ya, teman-teman content creator yang saya kenal, yang anak travel, kebanyakan mereka itu ngambil kayak cuman video story, lalu kayak video-video yang diupload di Reels atau di apa, itu semua menggunakan handphone. Jadi udah sangat-sangat jarang sekali yang menggunakan kamera. Mirrorless itu termasuk jarang karena pertama ribet ya, lebih ribet kan, karena kita harus
pindahin dulu data ke komputer, harus kita editing dulu. Tapi kalau misalkan dari HP, kita bisa edit langsung dari HP. Tentunya itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi misalkan teman-teman punya DSLR atau mirrorless, mungkin silakan dibawa, atau GoPro silakan dibawa. HP pasti tentunya juga pada punya masing-masing, jadi juga mungkin dijadikan gear. Jadi jangan harus berpatokan, aduh alasannya saya belum punya gear yang bagus nih Kak. Jangan. Bawa HP zaman sekarang, HP sekarang video udah bagus-bagus. Yang penting megang video itu harus stabil. Jadi ya kalau kita lihat di videografi ada mirrorless, ada GoPro, bisa pakai HP. Dan yang harus saya patenkan satu lagi, kalau bisa kita punya mic eksternal. Kenapa? Khususnya kalau yang ingin ngevlog atau yang bikin dokumenter. Karena kalau nggak ada mic eksternal itu, percayalah sebagus-bagusnya video, tapi kalau audionya burik, orang pasti malas denger. Jadi kayak, aduh, audionya udah malesin, cuma gambar doang bagus, tapi audionya jelek gitu. Mending gak usah dikasih audio sekalian, dikasih musik aja gitu. Daripada dikasih audio, tapi audionya orang yang ngomongnya terasa kerusuk gitu, jadi nggak bisa menikmati, lebih baik gak usah gitu loh. Atau misalkan memang nggak bawa mic eksternal, mungkin nanti ujung-ujungnya bisa dikasih voice over. Lalu bisa pakai Gorilla Pod juga, atau misalkan yang punya budget lebih, bisa punya gimbal atau stabilizer biar ngambil videonya tidak goyang-goyang ya, tidak shaky ya, seperti itu. Ini yang biasanya saya bawa kalau saya nge-trip